Teror KKB Papua dibayar kontan, anggotanya dieksekusi di tepi jurang, hingga terkapar tak berdaya. Melansir dari tribunpalu.com, aksi brutal KKB Papua beberapa waktu lalu berhasil dibalas alias dibayar kontan aparat gabungan TNI Polri. Salah satu anggota KKB Papua ditembak mati di tepi jurang. Oknum yang dulunya menjadi algojo atas kematian Sertu Eka Adrianto Hasugian bersama istri Sri Lestari Putri kini sudah dikirim ke alam lain. Oknum berinisial WT itu dihabisi setelah ia berusaha kabur dari hadapan aparat keamanan dengan cara melarikan diri ke tepi jurang. Dan ketika sudah berada di mulut jurang, oknum tersebut dihantam timah panas sehingga langsung jatuh tersungkur. Tindakan tegas terukur itu awalnya tak dilakukan oleh aparat Polri yang kala itu sudah mengepung dan hendak meringkusnya. Detik-detik saat WT hendak ditangkap oleh aparat penegak hukum itu kini viral di media sosial. Dari video itu terlihat momen saat WT berlari sekencang-kencangnya menuju jurang yang berada tak jauh dari tempat ia berpijak. Tak menyangka akan apa yang dilakukan WT, aparat kepolisian pun langsung mengambil tindakan tegas. Hanya dengan sekali tembakan, pria yang dulunya menjadi pembunuh kejam Sertu Eka Adrianto Hasugian dan istrinya itu langsung jatuh. WT jatuh tertembak sebelum menggapai mulut jurang. Tempat ia hendak menyelamatkan diri, WT pun tak berkutik. Sementara seorang teman WT dikabarkan berhasil menyelamatkan diri. Untuk diketahui, WT merupakan salah satu pelaku penyerangan dan pembantaian terhadap Babinsa Koramil 1702 Kurulu bersama keluarga. Dalam kasus tersebut, Sertu Eka Adrianto Hasugian bersama sang istri Sri Lestari Putri tewas meregang nyawa. Sri Lestari Putri merupakan seorang aparatur sipil negara atau ASN yang bertugas sebagai bidan di Puskesmas Elim, Distrik Elilim, Kabupaten Yalimo, Papua. Tak hanya suami istri yang tewas dibantai, tetapi buah hati mereka bernama Elvano Putra juga jadi korban. Balita berusia 2,5 tahun tersebut ditebas oleh sekelompok orang tak dikenal. Elvano ditebas dengan senjata tajam saat sedang dalam pelukan sang ibu. Akibat tebasan senjata tajam tersebut, 2 jari tangannya putus. Jari korban lainnya juga dikabarkan sempat dimutilasi oleh kelompok bersenjata tersebut. Ternyata salah satu pelaku pembantaian keluarga Babinsa Koramil 1702 Kurulu tersebut adalah WT. Selama ini WT merupakan target aparat kepolisian Papua untuk segera diringkus. Dan hanya dalam sebulan melakukan pencarian, kepolisian akhirnya berhasil meringkus WT. Awalnya polisi hendak menangkap hidup-hidup oknum yang bersangkutan. Namun karena pria tersebut melarikan diri, polisi pun terpaksa bertindak tegas. Ketika sedang berlari ke jurang untuk menyelamatkan diri, WT malah menemui ajal di tempat tersebut. Sebelum menggapai mulut jurang, WT dihadiahi timah panas, sehingga bukannya melompat, malah WT jatuh terjerembab ke atas bebatuan. WT merupakan tersangka pembunuhan Babinsa Koramil 1702 Kurulu, Sertu Eka Adrianto Hasugian, dan istrinya Sri Lestari Putri, bidan Puskesmas Elim, Dinas Kesehatan Kabupaten Yalimo, di Distrik Elilim, Yalimo pada 31 Maret lalu. Kapendam ke-17 Cendrawasih, Letkol Kaf Herman Taryaman, dalam rilis yang diterima tribunpapua.com, mengatakan pelaku ditangkap di Kabupaten Lanijaya. Penangkapan tersebut dilakukan di Kampung Dugume, Distrik Dugume, Kabupaten Lanijaya. Kata Kapendam Herman. Kata Kapendam, keberhasilan menangkap pelaku berkat kerja keras yang dilakukan polisi di backup TNI. Saat akan ditangkap di Kampung Dugume, WT tiba-tiba berlari menuju jurang. Awalnya, kata Kapendam, aparat tim gabungan TNI Polri sempat memberikan tembakan peringatan ke udara. Namun tembakan peringatan tersebut tidak dihiraukan WT, malah berusaha untuk terus berlari untuk menyelamatkan diri. Atas tindakannya itu, tim gabungan langsung melumpuhkannya. WT pun jatuh dan tak bisa berbuat apa-apa. Beberapa saat kemudian WT dievakuasi ke RS Wamena, namun kabar terbaru menyebutkan WT tak bisa diselamatkan. Kabid Humas Polda Papua, Kombes AM Kamal, menyebutkan saat itu WT bersama satu rekannya hendak ditangkap. Kamal memastikan bahwa WT meninggal dunia usai ditembak petugas. Informasi terakhir, WT meninggal dunia, kata Kamal. Kamal tak menyebutkan nasib teman WT yang sama-sama berada di lokasi kejadian. Sebelumnya harian ini memberitakan bahwa Sertu Eka Adrianto Hasugian, Babinsa Koramil 1702 Kurulu, dibantai bersama Sri Lestari, istrinya. Suami istri itu menjadi korban pembunuhan orang tak dikenal di Distrik Elilim, Kabupaten Yalimo, Papua. Peristiwa sadis itu terjadi di kediaman korban yang terletak di bilangan B, Jalan Trans Elilim. Selain menewaskan Sertu Eka dan istrinya, pelaku juga melukai anak korban.
Atas perbuatan itu, buah hati Babinsa itu harus menjalani operasi. Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, memberikan apresiasi atas kerja keras tim gabungan TNI Polri. Bapak KSAD memberikan apresiasi atas gerak cepat dan kerja keras tim gabungan yang berhasil menangkap pelaku pembunuhan tersebut, kata Dudung melalui Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat atau Kadispenat, Brigjen TNI Tatang Subarna, dalam keterangannya. Penangkapan itu disebut merupakan tindak lanjut dari perintah Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Saat itu Jenderal Dudung secara langsung memerintahkan Pangdam ke-17 Cendrawasih untuk mengejar pelaku pembunuhan dan dilanjutkan dengan melakukan proses secara hukum. WT yang merupakan DPO Polri atas aksi kejahatan di Papua itu akhirnya ditangkap dengan cara ditembak. WT ditangkap di Kampung Dugume, Distrik Dugume, Kabupaten Lanijaya. Saat akan ditangkap di Kampung Dugume, WT melarikan diri ke jurang sehingga tim gabungan melumpuhkannya, katanya. Dikatakannya, TNI AD bersama Polri tidak akan segan-segan melakukan tindakan tegas dan terukur atas gerombolan pengacau di Papua. Kadispenat juga menyampaikan bahwa keberadaan TNI di Papua merupakan salah satu upaya pemerintah mempercepat pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat Papua sehingga sejajar dengan wilayah lainnya. Untuk itu, ia mengajak seluruh elemen bangsa di Papua untuk bersama-sama mewujudkan kehidupan yang aman dan damai. Mari bersama kita wujudkan Papua yang damai, aman dan nyaman untuk menuju Papua yang maju serta sejahtera, pungkasnya. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.